Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat melaksanakan aktivitas di rumah masing-masing. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengucapkan selamat dulu buat kalian karena telah resmi menjadi siswa kelas 11. Dan untuk kimia, bab 1 yang akan kita pelajari adalah senyawa hidrokarbon. Mungkin kalian udah pernah nih diajarin sedikit sama kakak Hafi waktu itu kan, apa itu hidrokarbon. Kalau ada yang masih ingat apa itu hidrokarbon, seperti alkana, alkena, dan alkuna, insya Allah nggak akan kebingungan sama bab yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hidrokarbon ini ada banyak submaterinya ya. Yang pertama itu akan ada membahas senyawa organik anorganik, keunikan atom karbon, macam-macam hidrokarbon, tata namanya, bahkan sampai ke kegunaannya, yaitu contohnya sebagai minyak bumi. Nah, untuk hari ini kita akan berkenalan dulu sama si hidrokarbon. Hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini termasuk senyawa organik ya. Terus apa bedanya senyawa organik dan anorganik? Ini saya perbesar dulu ya. Oke. Nah, nih. Apa ini? Ini rakun atau kucing? Dia nanya nih apa bedanya. Nah, kalian bisa baca sendiri ya ini bedanya. Senyawa organik itu adalah senyawa kimia yang molekulnya mengandung karbon. Oke, mengandung karbon. Sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang terdapat pada alam atau senyawa yang tersusun dari unsur-unsur yang ada di tabel periodik. Semoga kalian masih hafal ya tabel periodik. Nah, contohnya senyawa organik itu ada protein, lemak, karbohidrat. Kalau anorganik itu ada banyak, contohnya kayak NaOH, terus HCl. Pokoknya semua senyawa yang tidak mengandung karbon itu berarti senyawa organik. Nah, jadi ada kesimpulan nih, semua senyawa karbon itu pasti senyawa organik kecuali karbida dan karbonat. Sedangkan semua senyawa yang tidak mengandung karbon adalah senyawa anorganik. Oke. Ini perbedaannya. Dibaca sendiri ya. Nah, ini ada sedikit fakta, nanti kalian baca sendiri. Terus ada senyawa karbon. Siapa sih si senyawa karbon ini? Jadi senyawa karbon itu adalah tokoh utama ya dalam hidrokarbon. Dia yang berperan penting atau komponen utama. Sisanya adalah hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan unsur organik lainnya. Kenapa karbon ini jadi komponen terbesar? Karena dia itu memiliki keistimewaan, yaitu punya 4 tangan. Nih, 4 tangan itu berasal dari mana? Berasal dari 4 titik elektron ya, titik elektron. Semoga kalian masih ingat materi ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen. Di situ kan Ibu udah jelasin tuh tentang ikatan kovalen dan struktur Lewis. 4 ini berasal dari nomor atom 6. 6 itu kalau dikonfigurasikan jadi 2 dan 4. Nah, yang terakhir itu disebut 4, angka 4 yang terakhir disebut elektron valensi, kemudian dibuat menjadi titik-titik elektron. Titik-titik elektron ini kalau dia mau berikatan kan pasti menarik satu dari atom lainnya, sehingga bisa digambarkan nanti dengan tangan-tangan seperti ini.
Nah, ini sebenarnya ada satu titik di sini punya C, satu titik lagi punya H. Jadinya kalau dibuat garis lurus menjadi satu strip atau satu garis gini ya, satu tangan. Terus keistimewaannya itu digolongkan menjadi 4 ya, 4 ikatan karbon: primer, sekunder, tersier, kuartener. Nah, atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya, contohnya si CH3, itu dia ngikat satu lagi ke C. Kan tangannya C tadi ada 4 tuh. Kalau udah 3 kepake sama atom H, itu kan CH3. Berarti satunya lagi nganggur kan? Nah, satunya ini ternyata dipakai sama atom C. Maka itu termasuk golongan ikatan atom karbon primer. Oke, kalau yang sekunder, lihat C yang berwarna kuning. C yang berwarna kuning itu dua tangannya udah kepake sama atom H. Nah, 2 lagi sisanya itu dipakai sama atom C. Maka dia termasuk ke atom karbon sekunder. Kemudian kalau yang tersier, ini lihat yang warna kuning, CH-nya itu, C-nya 1 udah kepake sama atom H, 3-nya lagi kepake sama atom C, jadi dia masuk ke tersier. Sedangkan yang kuartener, 4-4-nya dipakai sama atom C. Nah, udah paham kan? Harus paham dong. Nah, ini contohnya nih. Jadi kalau dalam senyawa itu misalkan ada CH3, CH2, CH, CH2, C, CH3, terus ini garis lurusnya nih, lurus. Terus ini cabang. Nah, nanti kalian akan belajar ya tata namanya, cara membuat nama dari senyawa hidrokarbon ini. Kalau sekarang kita cukup belajar menandai mana yang primer, sekunder, tersier, kuartener. Oke, kuncinya kalau yang primer itu ciri-cirinya hanya ada 3. Jadi kita cari yang C-nya punya H sebanyak 3, yaitu ada di ujung CH3, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C primer. Terus kalau sekunder itu ciri-cirinya CH2. Jadi cari yang CH2 nih. 2, 2, 2. Berarti ada 3. Tersier ciri-cirinya itu CH aja. Ya, CH aja. Ada enggak ya? Oh, ada nih. Tengah 1 aja. Terus yang terakhir kuartener. Nah, ini kelihatan banget nih. C tunggal, tangannya udah kepake semua, jadi nggak ada sisa untuk atom H. Oke, semoga paham ya. Nah, kita sekarang masuk deh ke senyawa hidrokarbon. Jadi setelah kalian berkenalan sama karbon, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu hidrokarbon. Hidrokarbon itu terbagi menjadi 2 macam ya, alifatik, siklik. Maksudnya alifatik itu apa? Yaitu hidrokarbon yang ikatannya itu rantai terbuka. Kalau siklik itu rantai tertutup. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini yang rantai terbuka, ini yang rantai tertutup. Atau yang kita lihat tadi ini contoh hidrokarbon alifatik, dia lurus saja gitu, terbuka. Kalau siklik itu dia biasanya membentuk segi-segi ya, ada segi 6 ini, ada yang segi 3, nanti segi 4, pokoknya itu siklik. Nah, khusus untuk yang segi 6 itu nanti masuk ke aromatik. Jadi kalau alisiklik itu selain yang segi 6 berangkap 2 sebanyak 3,
Jadi nanti khusus yang bentuknya seperti ini itu masuk ke aromatik. Selain ini itu nanti akan masuk ke alisiklik. Nah, kalau bagian ini nanti itu akan diperdalam di kelas 3 ya. Kalau kelas 2 itu kalian akan mempelajari alifatiknya, yaitu jenuh tak jenuh. Yang jenuh itu adalah alkana, yang tidak jenuh adalah alkena dan alkuna. Yang membedakan dia jenuh sama tidak jenuh itu adalah apa? Yaitu adanya ikatan rangkap. Ikatan rangkap ya. Oke. Kita langsung masuk aja ke alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Ya, jenuh dia ya. Jadi bukan cuma hubungan yang bisa jenuh, hidrokarbon juga. Rantai terbuka atau alifatik, dan yang dimaksud jenuh itu adalah berikatan tunggal atau nanti garisnya tuh satu semua nih, satu, nggak ada yang garis 2 atau garis 3. Nah, ini kita perbesar. Wah, besar sekali. Oke, kelihatan. Ya, ini ya. Ini deret homolog alkana. Jadi berawal dari metana sampai dekana. Atom C yang jumlahnya 1 sampai 10. Nah, cara menentukannya ini seperti apa? Itu ada di sini nih. CnH2n plus 2. CnH2n plus 2. Jadi misalkan C yang jumlahnya 1 metana ya, berarti N nya ini kita ganti 1, C1 H2 kali 1 tambah 2, berarti 2 tambah 2 jumlahnya 4, makanya rumus molekulnya CH4. Nah, kalau yang jumlah atomnya 2, berarti ini nanti kita N nya kita ubah jadi 2, C2 H2 kali 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6, makanya di sini jadi C2H6 dan seterusnya. Nah, ini dalam bentuk singkatnya ya, rumus molekulnya. Kalau rumus bangunnya itu nanti dijabarkan semuanya dijabarkan. Kalau sampai 10 ya ditulis 10 kali kayak gini. CH3, CH2, 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 CH2 dan seterusnya sampai yang di ujung CH3. CH3 itu selalu di ujung ya, karena apa tadi? C itu tangannya harus 4. Kalau satu udah kepake, satu udah kelihatan, maka sisanya itu dipakai sama atom H. Kalau yang di tengah-tengah ini biasanya selalu CH2, karena apa? 2 tangannya udah kelihatan dipakai. Udah dipakai sama atom C. Jadi sisanya itu adalah atom hidrogen. Nah, kalian jangan bingung ya, kalau yang tangan sebelah sini ini berikatannya ke atom C atau ke atom H. Yang benar itu dia berikatan ke atom C, bukan ke atom H, karena nanti kalau atom H ini dijabarkan dia akan membuat garis lurus ke bawah satu atom H, ke atas satu atom H. Jadi ini dibuat singkat aja jadinya CH2. Aslinya itu tangannya berikatan ke atom C, bukan ke atom H. Contohnya kayak gini. Nah, ini yang udah dijabarkan. Ini kan CH3, 1, 2, 3. CH2 hanya ada 2. CH2 hanya ada 2, CH3 1, 2, 3, begitu. Nah, maksudnya seperti itu ya. Oke. Kita perkecil lagi. Ini contoh sifat. Oke, ini sifat alkananya, nanti kalian baca sendiri. Nah, ini aturan penamaan alkana. Tentukan rantai C terpanjang sebagai rantai utama. Jadi rantai C terpanjang contohnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini cara yang salah, ini cara yang benar. Cara yang benar
Karena dia kan tadi minta tentukan rantai C terpanjang.